Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Trisnaningrum dari kelas S1 TTS 10A dengan NIM 22111011037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan algoritma PRIM dalam perencanaan rute wisata Kota Bali yang efisien. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu wisata liburan yang paling terkenal di Indonesia maupun mancanegara adalah Bali. Keindahan Pulau Dewata ini sudah tidak diragukan lagi, karena keindahannya tidak hanya terfokus pada satu tempat saja, tetapi menyebar ke seluruh pulau-nya. Nah, permasalahan inilah yang membuat wisatawan itu bingung untuk memilih rute yang tepat yang mengakibatkan wisatawan tersebut tidak sempat mengunjungi banyak objek wisata yang ada di Bali karena waktu yang terbatas. Ketidaktahuan cara ini untuk memilih rute yang tepat merupakan hal utama yang akan kita bahas dalam permasalahan ini. Tujuannya, penerapan algoritma PRIM untuk menemukan rute liburan di Bali yang paling efisien dengan mempresentasikan objek wisata satu dengan yang lainnya sebagai graf dalam pohon merentang minimum yang pada akhirnya dapat ditentukan rute yang paling efisien. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang apa sih itu pohon merentang. Pohon merentang adalah graf yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi yang ada di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpul atau titiknya. Contohnya yang ada pada graf G1. Pada graf ini masih mengandung sirkuit ya teman-teman semua. Sirkuit ini adalah lintasan yang selalu memiliki start dan finish pada satu titik yang sama, jadi memutar. Nah, pada graf Q1 ini dapat menghapus beberapa sisi yang ada sehingga tidak ada sirkuit di dalamnya. Nah, ini adalah contoh spanning tree-nya yang sudah tidak mengandung sirkuit. Di sini simpulnya masih tetap 4, namun sudah tidak mengandung sirkuit lagi. Nah, untuk metode algoritma PRIM ini merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk suatu pohon merentang minimum. Dan pada langkahnya mengambil sisi dari graf G yang memiliki bobot minimum T yang telah terbentuk. Nah, kemudian ini adalah model awal graf yang berasal dari jurnal penerapan algoritma PRIM dalam perencanaan rute wisata Bali yang paling efisien. Nah, ini kita dapat dilihat bahwa ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 17. Nah, angka tersebut merupakan nama-nama tempat wisata yang ada di Bali. Nah, kemudian pada garis simpulnya terdapat angka-angka yang menunjukkan jarak kilometer ke lokasi satu dengan yang lainnya. Nah, berikut ini adalah nama-nama tempat wisata yang ada di Bali. Yang pertama adalah Pura Tanah Lot, 2 Pulau Uluwatu, 3 Taman Ayun, 4 Sangeh, 5 Ubud, 6 Kintamani, 7 Alas Keraton, 8 Gua Gajah, 9 GWK, 10 Pura Besakih, 11 Pantai Lovina, 12 Pantai Kuta, 13 Jimbarang, 14 Pantai Pandawa, 15 Seminyak, 16 Gunung Batur, 17 Tanjung Banua, dan 18 adalah Pantai Sanur. Nah, untuk nomor-nomor ini yang nantinya akan kita bahas atau akan kita dijadikan sebagai pohon merentang atau spanning tree-nya untuk mendapatkan rute wisata yang paling efisien. Untuk menentukan rute yang efisien ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Nah, titik pusat ini ditentukan dengan sembarang. Sedangkan pada graf ini titik pusatnya berada pada nomor 17 yaitu objek wisata Tanjung Benua. Pada nomor 17 terdapat 4 pilihan, yakni ke nomor 13 dengan 6,3 km, ke nomor 12 dengan 2 km, ke nomor 15 dengan 6,5 km, dan juga bisa ke nomor 1 dengan 23,6 km. Pada algoritma PRIM ini menentukan nilai yang paling minimum. Yang paling minimum nilainya berada di nomor 12 yaitu dengan 2 km. Setelah itu dipilih dan saya akan beri tanda warna merah. Selanjutnya kita memiliki dua acuan yaitu
nomor 17 dan juga nomor 12. Dari titik acuan nomor 17, kita bisa menuju ke nomor 13 dengan 6,3 km, kemudian bisa juga ke nomor 15 dengan 6,5 km, dan ke nomor 1 dengan 23,6 km. Sedangkan dari titik acuan nomor 12, kita bisa menuju ke nomor 15 dengan jarak sedikit lebih pendek dari titik acuan nomor 17, yakni sebesar 5,6 km. Lalu ke nomor 18 dengan 15,2 km dan ke nomor 13 dengan 6,3 km. Sehingga kita memilih bobot yang paling minimum, yaitu terletak pada nomor 15 dengan 5,6 km melalui jalur nomor 12. Kemudian saya akan beri tanda merah. Hasilnya akan seperti ini. Nah, saat ini kita memiliki titik acuan sebanyak 3, yaitu nomor 17, 12, dan juga nomor 15. Dan pada langkah ini, titik acuan atau bobot yang paling minimum terletak di angka 13, yaitu dengan titik acuan nomor 17, sebesar 6,3 km. Lalu saya akan memberikan tanda warna merah. Saat ini, kita memiliki titik acuan sebanyak 4, yaitu nomor 17, nomor 15, nomor 12, dan juga nomor 13. Dan pada langkah ini, sebenarnya titik minimumnya terletak pada titik acuan nomor 17 ke 15 dengan 6,5 km. Tetapi, sedangkan pada graf tidak boleh mengandung sirkuit. Apabila 17 ke 15 ini dipilih, maka akan mengandung sirkuit, yaitu 17, 15, dengan 12. Dan kemudian kita milih bobot minimum lagi, yaitu terletak pada angka nomor 9, yaitu sebesar 7 km. Setelah kita menentukan titik nomor 9, kita juga menentukan lagi nih bobot minimum lagi sesuai dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, perlu diketahui bahwa algoritma PRIM yaitu apabila kita sudah memilih rute tertentu, maka pilihan yang sebelumnya tidak boleh dihilangkan, dan kita bisa memilih lagi untuk rute selanjutnya. Kemudian, rute selanjutnya berada pada nomor 14, sebesar 7,1 km. Lalu akan dibuat tanda merah. Dan sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita mencari lagi nih bobot minimum terhadap titik ini, yaitu berada pada nomor 2, yaitu sebesar 11 km. Kemudian di sini kita memilih nomor 18 dengan 15,2 km, dan itu merupakan bobot yang paling minimum yang ada pada langkah ini. Nah, setelah kita memilih angka nomor 18, kita lalu memilih lagi nih bobot minimum selanjutnya. Kita bisa lihat ya, teman-teman, bobot yang paling minimum terletak pada titik acuan nomor 15, yaitu ke nomor 1, sebesar 17,6 km. Nah, setelah kita memilih nomor 1 sebagai titik acuan, hasil sementaranya akan seperti ini. Kemudian kita akan memilih lagi nih rute selanjutnya, yaitu kita memilih rute dari titik acuan nomor 1 ke angka nomor 7 sebesar 16,2 km. Dan pada langkah ini titik acuannya sudah agak banyak ya teman-teman semua, yaitu bisa dari nomor 7, nomor 1, nomor 15, nomor 17, dan untuk nomor 17 itu sudah tidak memungkinkan untuk dipilih, karena jika kita memilih dari nomor 17 ke angka 15, maka akan mengandung sirkuit angka 15, 12, dan 17. Dan kemudian apabila kita memilih angka 17 ke nomor 1, itu juga akan mengandung sirkuit. Lalu, kita memilih nomor 3 dengan 7,5 km. Pada langkah ini, bobot minimum terletak pada titik acuan nomor 3 ke nomor 4, yaitu sebesar 11,3 km. Perlu diingat lagi ya teman-teman semua, bahwa pilihan sebelumnya sesudah rute yang dipilih itu tidak boleh dihilangkan. Artinya, kita bisa memilih lagi rute tersebut untuk langkah selanjutnya. Kemudian pada langkah ini,
dari bobot minimum terletak pada titik acuan nomor 4 ke nomor 5 sebesar 15,2 km. Selanjutnya, dari nomor 15 ke nomor 8 sebesar 4,9 km. Dan diteruskan pada titik acuan nomor 15 ke nomor 6 sebesar 28,6 km. Model awal graf untuk sementara pada langkah ini adalah seperti ini. Kemudian dilanjut dengan titik acuan nomor 6, yaitu ke nomor 16, sebesar 12,7 km. Lalu yang selanjutnya juga masih pada titik acuan nomor ke-6, yaitu ke nomor 10 dengan 20,6 km. Dan setelah ke-10 ini dipilih, kita tidak bisa memilih rute dari titik acuan nomor 16 ke 10 lagi, karena akan mengandung sirkuit. Setelah itu, langkah yang terakhir yaitu menentukan titik untuk menuju ke angka nomor 11, yaitu paling minimum atau bobot yang paling minimum terletak pada titik acuan nomor 4 ke nomor 11 sebesar 57,2 km. Nah, pada penerapan algoritma PRIM untuk menentukan rute wisata Kota Bali yang paling efisien ada 17 langkah dan hasilnya akan seperti ini. Dan seperti inilah hasil atau gambar graf dari penerapan algoritma PRIM dalam perencanaan rute wisata Kota Bali yang paling efisien. Nah, kesimpulannya di sini penerapan algoritma PRIM sangat berguna dalam penentuan rute wisata di Pulau Bali yang paling efisien. Algoritma PRIM ini mampu menghasilkan pohon merentang paling minimum dari graf berbobot yang ada, sehingga panjang rute wisata di Pulau Bali yang didapatkan dari akumulasi tiap sisi pada pohon merentang minimum diperoleh yakni sebesar 245,8 km. Nah, seperti itulah langkah-langkah untuk mencari rute wisata Kota Bali yang paling efisien dengan menggunakan algoritma PRIM. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.